Bab 1080. Memilih seseorang dan dirinya sendiri. Dia menyimpan kekuatan fisiknya terlebih dahulu dan maju selangkah demi selangkah. Hanya dengan cara ini dia dapat menggunakan kekuatan fisiknya semaksimal mungkin dan memiliki harapan untuk mendaki hingga puncak gunung. Melihatnya tersenyum dan terdiam, Gita mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Tidak adil, tidak adil. Arthur Xiao sudah tidak tahan melihatnya, jadi dia menjelaskannya lagi kepada gadis kecil itu. Setelah mendengarkan penjelasan Arthur Xiao, Gita mengerti dan melampiaskan kemarahannya kepada Arthur Xiao dengan rasa malu dan kesal. Jadi kalian berdua sudah tahu sejak awal, kenapa kamu tidak mengingatkanku di awal? Melihatku menghabiskan semua kekuatanku begitu saja, sangat keterlaluan, kan? Mengeluh saja tidak cukup, Gita menggunakan tangan dan kakinya untuk memukul Arthur Xiao. Arthur Xiao tersenyum, dia tidak berdaya, tetapi dia juga sangat puas. Dia menatap Gita dengan mata manja. Aku tidak mengingatkanmu karena aku tahu kamu akan lelah dalam beberapa saat, tetapi kamu juga tidak menggunakan habis kekuatanmu tadi. Selama kamu mengikuti caraku dan memulihkan kekuatanmu saat melangkah maju, tidak akan ada masalah. Dengan itu, Arthur Xiao mendongak. Tapi pada ketinggian ini, kita mungkin harus beristirahat beberapa kali. Jika itu dia akan mencapai puncak dalam sekejap. Tapi ada dua gadis di tim ini. Tak perlu dikatakan, gadis kecil itu memiliki kebugaran fisik yang buruk, dan meskipun nyonya muda tahu untuk menyimpan kekuatan fisiknya, itu tidak berarti bahwa kekuatan fisiknya cukup, dia juga akan kelelahan, belum lagi dia masih hamil. Jadi Arthur Xiao seharusnya meminta mereka untuk berhenti dan beristirahat sebelum mereka kehabisan tenaga. Semakin jauh mereka mendaki, semakin sedikit orang yang ada di sekitar mereka, namun ada sepasang pasangan muda yang bertahan di belakang mereka, mereka saling membantu dan memiliki hubungan yang baik. Gita melihat ke belakang beberapa kali, mata besarnya yang indah penuh dengan rasa iri. Dia juga ingin memiliki cinta abadi seperti itu, Hufet. Iri. Suara Arthur Xiao datang dari sampingnya dan menarik pikiran Gita kembali. Entah sejak kapan Arthur Xiao sudah berjalan ke sisinya, sangat dekat dengannya. Kita bisa melakukan hal yang sama jika kamu mau. Ketika dia mengatakan ini, dia sedikit membungkuk, dan suaranya sengaja memelan. Gita langsung melirik Audrey Han, dan melihat dia terus berjalan ke depan tanpa ekspresi. Gita tidak tahu apakah dia mendengar apa yang baru saja dikatakan Arthur Xiao atau tidak. Tapi Gita masih malu-malu dan menggigit bibir bawahnya dan memelototi Arthur Xiao. Siapa yang ingin itu denganmu? Arthur Xiao berkedip, itu. Kalimat ini sepertinya sangat ambigu dan mudah membuat orang berpikir macam-macam. Gita buru-buru menjelaskan, maksudku adalah seperti sepasang suami dan istri itu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Karena sudah berjalan lama, pipi putih Gita sedikit merah, dan saat ini dia marah karena malu. Gita terlihat sangat lugu dan cantik. Arthur Xiao awalnya adalah pria yang kaku, tetapi sekarang ketika Gita terlihat seperti ini, dia sangat ingin menggodanya. Jadi dia menambahkan, seperti yang aku bayangkan. Apakah kamu tahu apa yang aku bayangkan? Gita menjawab, tentu saja aku tahu apa yang kamu bayangkan, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu bayangkan, tetapi apa yang kamu pikirkan bukanlah apa yang aku pikirkan, aku. Berbicara tentang ini, Gita tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian dengan marah berkata, oh, kacau sekali, lidahku hampir terpelintir, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Dengan itu, Gita langsung berlari ke sisi Audrey Han, menjauh dari Arthur Xiao. Bibir Arthur Xiao meluap dengan senyum manja. Ketika Audrey Han melihat Gita berlari ke arahnya, wajah Gita masih marah, jadi dia bertanya, ada apa? Gita langsung mengeluh. Arthur Xiao sangat menyebalkan, dia terlihat seperti orang yang lurus, tapi sebenarnya, dia sama sekali tidak seperti itu. Dia. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu.
Audrey Han melirik Arthur Xiao yang ada di seberang Gita. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat karakter Arthur Xiao, dan tampaknya dia serius terhadap Gita. Jika Gita tidak bisa bersama kakaknya, ada baiknya jika dia bersama Arthur Xiao. Memikirkan hal ini, Audrey Han merendahkan suaranya. Apakah kamu pernah mempertimbangkan dia? Apa? Tatapan mata Gita tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Audrey, maksudmu? Ya. Audrey Han mengangguk, mata dan wajahnya sangat tenang. Kamu tidak bisa menaruh perasaan pada satu orang sepanjang hidupmu. Kamu masih sangat muda, tidak perlu membuang waktumu pada kakakku. Masa muda seorang gadis harus bebas. Jika kamu menutup hatimu dan tidak memikirkan orang lain lagi, masa mudamu akan pergi dengan sia-sia. Gita terdiam. Aku tahu, aku tidak memiliki hak untuk menasihatimu, karena aku adalah tipe orang yang hanya akan menaruh perasaan pada satu orang, dan tidak akan mudah goyah pada pilihanku. Tapi, aku tetap ingin menasihatimu, jika kamu bersedia mendengarkan. Berhenti berbicara. Gita menyelanya dengan tenang, meskipun aku tidak bisa secerdas kamu, dan aku tidak bisa menjadi desainer yang hebat sepertimu, tapi aku juga punya kegigihan dan harga diriku sendiri. Aku menyukainya, dan hanya menyukainya. Aku tidak mungkin menyerah dan memilih orang yang tidak aku sukai. Arthur Xiao. Dia sangat baik, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Apalagi, aku juga tidak berencana untuk terus menyukai satu orang saja selama hidupku. Aku sudah memutuskan untuk menyerah dengan kakakmu pada hari aku kembali dari luar negeri. Audrey Han menebak beberapa poin, tetapi masih berkata, tapi jika aku melihat gayamu, kamu jelas belum menyerah dengannya. Iya, aku memang belum sepenuhnya menyerah, tapi aku lebih baik dari sebelumnya. Lihat, aku sudah tidak mengganggunya lagi sekarang, Audrey, aku sudah membuat kemajuan sekarang. Audrey Han tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tetap diam. Gita meraih tangannya, dan suaranya menjadi semakin pelan. Jangan katakan itu lagi, akan sangat memalukan jika dia mendengarnya. Yang Gita maksudkan adalah Arthur Xiao. Meskipun Arthur Xiao menunjukkan perasaannya dengan sangat jelas akhir-akhir ini, dan bahkan telah berbicara langsung dengannya, Gita tentu saja memiliki rasa malu seorang gadis, tetapi itu bukan cinta. Dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang dia tidak bisa. Jika dia benar-benar bersama Arthur Xiao, itu hanya akan menyakiti Arthur Xiao. Audrey Han menghela nafas tak berdaya melihat Gita. Di dunia ini, hanya ada sedikit dua orang saling mencintai yang bahagia, bahkan jika ada, itu rasa cintanya mudah berubah, dan lebih banyak kisah cinta yang bertepuk tangan seperti Gita dan Arthur Xiao. Namun, mereka tetap menantikannya dengan secercah harapan di lubuk hati mereka yang terdalam. Menantikan akhir yang berbeda. Mungkin suatu hari, itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Audrey Han menunduk dan memutuskan untuk tidak membahas masalah perasaan lagi dengan Gita di masa depan. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bersambung.